Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin jawhar al-wujud fi hadha al-yawm wa fi kulli al-yawm wa fi al-yawm al-maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fi rajab kan mawahib kan ata wa kan jud urijal mustafa bihi. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa bertemu dan bertatap muka di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang mana tempat ini insya Allah dijadikan tempat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, curahan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, curahan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, curahan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua yang hadir dan untuk orang-orang yang belum bisa hadir. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari majlis ini. Amin Allahumma amin. Karena sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Jud, memiliki sifat al-Jud yang maha dermawan. Jadi semua yang hadir di sini pasti mendapatkan inayah, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan orang yang belum bisa hadir mendapatkan taufik, hidayah, inayah sebagaimana yang kita dapatkan, sehingga bisa berkumpul dan bertatap muka di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bulan Rajab, ya, bulan Rajab, habis Rajab Sya'ban. Habis Sya'ban adalah Ramadan, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sya'ban adalah bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan adalah bulannya umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dianjurkan oleh para ulama pada saat bulan Rajab kita memperbanyak istighfar. Sebagaimana yang dianjurkan, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu langsung warid, diriwayatkan langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu dibaca setiap selesai sholat kalau bisa. Tapi cuma 70 kali ya, masa tak bisa? 5 menit tak nyampe. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali kalau bisa setiap sholat. Kalau tidak bisa, diusahakan supaya bisa. Ya. Kalau tidak bisa, tiap habis sholat diusahakan harus bisa. Kalau memang sudah tidak bisa satu hari dalam 5 waktu itu kita belajar Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, paling tidak setiap pagi dan malam dibaca 70 kali. Pagi habis sholat subuh baca 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya habis sholat subuh. Kemudian habis sholat maghrib dibaca lagi 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Hafal ya? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Itu dibaca 70 kali setiap setelah sholat.
Nah, kalau tidak bisa, diusahakan harus kalau pepet sudah tidak bisa, minimal setiap selesai sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Ini pahalanya bencurna aja, pahalanya sangat besar. Kalau kita belajar istighfar, satu kali dihargai 10 pahala. 10 pahala dilipat gandakan dilipatkan 70 kali lipat. Jadi 10 kali 70 berarti 700 pahala. Jadi satu kali istighfar yang kita baca mendapatkan pahala 700. Ini untuk bulan Rajab toh ya, untuk khusus bulan Rajab. Karena setiap ibadah yang dilakukan pada bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan sebanyak 70 kali lipat. Satu istighfar akan diberi pahala oleh Allah 10 pahala. Dan ketika istighfar tersebut dilakukan pada saat bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan 10 dikali 70. Jadi satu istighfar diberi pahala 700. Ini enak sudah. Cuma satu istighfar sudah dapat 700 pahala. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita sia-siakan, karena tidak ada yang tahu umur kita bisa sampai selesai dari Rajab atau tidak, bisa masuk sampai Sya'ban atau tidak, bisa nyambut bulan Ramadan atau tidak. Jangan sampai kita sia-siakan umur kita masuk bulan Rajab dan diberi sehat walafiat oleh Allah, maka jangan sampai disia-siakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan jangan sampai malas, jangan sampai lemah. Aduh malas saya, 70 ini banyak. Bawa konter biasanya Habib Yahya ya. Bawa konter, jangan lupa. Kayak gitu bawa konter, cecen. Mau masak, sambil masak, goreng. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Oh ikannya jadi barokah. Dibaca istighfar. Yang makan, alhamdulillah enak ya. Keanjen kan bacanya nyaman. Itu barokahnya istighfar. Makanya jangan sampai kalian melewatkan kesempatan yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi bulan Rajab, bagi orang yang bisa memuliakan bulan Rajab, bagi orang yang selalu beribadah di saat bulan Rajab. Itulah pesannya ya. Yang pertama baca istighfar. Kemudian yang kedua, itu yang harus kita harus usahakan. Yang pertama istighfar, yang kedua adalah puasa pada saat bulan Rajab. Puasanya itu disebutkan di dalam hadis walaupun 1 hari. Masa sehari sebulan tak bisa. Bisa baca kira-kira 1 bulan kalak sehari untuk berpuasa bulan Rajab. Karena pahalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar bagi orang yang berpuasa bulan Rajab. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya, fil jannati nahrun. Di dalam surga itu ada sungai. Yuqalu lahu Rajab. Diberi nama adalah dengan nama Sungai Rajab. Sungainya diberi nama Sungai Rajab. Nah, kemudian asyaddu bayadun al-laban wa ahla min al-asal. Lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Ini sungainya namanya Sungai Rajab. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Untuk siapa sungai tersebut? Kemudian disebutkan di hadis ini, man shoma yauman min Rajab. Barang siapa yang berpuasa 1 hari pada saat bulan Rajab, Allah Ta'ala min dzalikan nahar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum kepada orang yang berpuasa Rajab walaupun hanya 1 hari. Nah, ini 1 hari, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar, yaitu diminumkan kepada kita, kepada orang-orang yang berpuasa, air dari Sungai Rajab. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya orang yang puasa Rajab walaupun 1 hari itu sudah mendapatkan jaminan dari Allah bahwasanya dia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana tahu? Kan di sini disebutkan di dalam hadis, sagahullahu ta'ala min dzalikan nahar. Maka Allah Subhanahu
di surga. Jadi orang yang minum air dari, maka dia dijamin sudah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya kita jangan sampai meninggalkan puasa Rajab ya kocel, enggak sehari tak apa. Lebih bagus lagi Senin pun bisa, Senin, Kamis, walaupun satu hari pahalanya sudah agung, sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan bagi orang-orang yang mau berpuasa pada bulan Rajab. Itu sedikit tentang bulan Rajab. Rajab ini termasuk bulan haram. Tahu bulan haram? Berarti haram dilarang, bukan? Akan tapi haram yang dimaksud bulan haram adalah bulan yang tidak diperbolehkan diadakan peperangan pada zaman dahulu. Jadi ada 4 bulan yang termasuk bulan haram. 4 bulan yang termasuk bulan haram. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan 12 bulan. Bulan Januari, bukan Februari, tapi apa? Muharram pertama. Kemudian habis Muharram apa? Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Maret. Ya, ada 12. Ini harus dihafal. Karena apa? Karena orang yang menghafal bulan-bulan Hijriyah, dari bulan Arab ya, bulan Hijriyah. Jangan salah kalian, bulan Arab. Bukan benar-benar andina orang Arab, tapi andina kapi orang Islam. Jangan salah, nanti masih baca siapa bulan Arab, andina orang Arab, benar andina orang Islam. Jadi semuanya itu adalah punyanya orang Islam. 12 bulan, awal semua. Ya, kalau siapa setelah ini langsung nanya sama Ustaz, tolong ditulis nanti di bawah 12 bulan biar saya hafalkan. Karena orang yang hafal bulan itu berarti dia telah mensyiarkan agama Islam, telah menjaga syiar agama Islam. Makanya sekarang itu susah kita melihat penanggalannya, oleh sholat atau apa saja, beda penanggalan Hijriah di dalamnya tak ada. Langsung ditulis 2 Januari, 3 Februari. Tidak ada yang namanya 1 Dzulhijjah. Ada. Ini kekurangan kita. Kita harus kita perbaiki. Bahkan anak juga mau nagawi baliho, undangan acara, itu pasti anak nyuruh tulisan Hijriahnya di atas, baru di bawahnya itu Masehinya. Karena apa? Hijriahnya lebih daripada Masehinya. Ya, jadi mulai sekarang usahakan menulis tulis dia Hijriahnya. Supaya apa? Supaya tahu mana bulan Hijriah. Maklum hafal tapi ya, biasa saya hafal itu biasanya saya tua-tua. Semua udah ada, merah tahun ada Januari, Februari. Ini kekurangan. Makanya kita usahakan harus menghafal bulan-bulan Hijriah. Ya, ada 12 bulan. Kemudian ada 4 bulan yang termasuk bulan haram. Artinya apa? Diharamkan berperang pada 4 bulan ini. Apa saja 4 bulan itu? Yang pertama adalah fardan, katibi, sendirian. Wa thalatha sardan, dan bertiga ini bertirit, berturut-turut. Ya, berturut-turut. Yang 3. Yang pertama apa? Yang 1 apa? Bulan Rajab. Itu yang 1. Katibi Rajab. Setelahnya bulan Rajab bukan bulan haram. Rajab bukan bulan haram. Sendirian bulan Rajab. Kemudian yang 3 ini sardan, apa yang pertama? Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah sama Muharram. Ya, ada 3 bulan. Ini berbarengan atau
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang sendirian itu adalah bulan Rajab. Ini. Jadi zaman dulu tidak boleh perang. Seandainya perang, kemudian masuk malam, dilihat besok sudah 1 Rajab, itu berhenti langsung. 1 Rajab besok berhenti perang. Yang A tidak menyerah, yang B tidak menyerah. Seperti itu kalau dulu. Tidak pernah menyalahi aturan dari kubu A ataupun kubu B. Masuk Rajab, Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau Muharram, langsung perangnya itu berhenti. Dan ketika 4 bulan itu tidak ada yang namanya perang. Tak pernah dia. Itu hebatnya orang Arab. Mungkin sekarang zaman akhir ini udah tahu sudah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, udah botak bom. Nah ini kalau zaman dulu enggak sesuai, ada tata tertib perang. Kalau sekarang enggak ada tata tertib perang. Saya penting satu kota itu bumi hanguskan sudah. Seperti itu. Kalau dulu tidak ada tata tertib, diharamkan berperang ketika 4 bulan itu. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Jangan lupa. Ya, apalagi saya ingat mengajar boleh saya di sini 2 minggu lagi kita lagi atau contoh. Tidak tahu ekonomis. Saya Maria sunat apa ini? Ya, untuk jalan lagi wajib oleh laki apa ini? Laki. Ingat. Ya, kemudian sedikit tentang Isra wal Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj. Ini Isra Mi'raj insyaallah beberapa hari lagi. Ya, kita akan menyambut Isra wal Mi'raj tanggal 27 Rajab atau kalau sekarang itu 21 Maret. 21 Maret ya. 21 Maret. Ya, 27 Rajab, 21 Maret. Insyaallah. Kalau 27 Rajab ya betul. Kalau 21 Maretnya kurang tahu bukan ya. Iya, betul ya. 21 Maret. Jadi di situ ada banyak pendapat ulama. Namanya Isra Mi'raj ini terjadi kapan saja. Ada yang bilang malam Jumat, ada yang bilang malam Senin, ada yang bilang malam Kamis, ada yang bilang malam Sabtu. Ini beda-beda pendapat ulama. Akan tetapi, kemudian bulannya, udah saya kocak Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ini pendapat ulama ya. Ada yang bilang setelah hijrah, ada yang bilang sebelum hijrah. Banyak pendapat ulama. Akan tetapi para ulama sepakat menyebutkan bahwasanya Isra wal Mi'raj itu terjadi pada malam Senin. Pada malam Senin. Tanggal 27 Rajab. 27 Rajab. Tepat setahun sebelum hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Jadi sebelum hijrah. Ya, baginda Nabi Isra wal Mi'raj ini hijrah. Sebelum hijrah. Istrinya yang tercinta. Siapa? Sayyidah Khadijah. Jadi Rasulullah ini sontak. Istrinya yang sangat dicintai ini meninggal. Sangat-sangat sedih. Bahkan setiap malam menangis mengingat istrinya yang telah meninggal. Karena apa? Pernah pada suatu waktu ini Sayyidah Aisyah ini cemburu. Ini istrinya Nabi, ini rasa cemburu. Apa boleh bini sekarang? Makanya coba-coba nambah jetong kayak gini. Ini kan Nabi, ya istrinya lebih dari satu. Istri-istrinya jangan kalian pikir istrinya Nabi tidak cemburu satu sama lain. Ada satu cerita ini tentang cemburu, ya, tentang istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini cemburu kepada Sayyidah Khadijah. Padahal Rasulullah menikahi semua istri-istrinya itu setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah. Ketika sama Sayyidah Khadijah, Rasulullah itu tidak menikah dua, tapi istrinya cuma satu. Ketika sama Sayyidah Khadijah hanya satu istrinya Rasulullah. Akan tetapi setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah baru menikah lagi.
ini Rasulullah ya. Ya kalian diomongin pasti nyoba nambah. Oh kalian gereng-gereng dapur itu. Ya. Jadi ini Rasulullah. Nah, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu melihat Rasulullah ini oleh kiriman ceritakan. Ya Rasulullah, ada kiriman. Apa? Ini ada bubur dari gandum, bubur dari kambing, di jamur kambing. Sangat banyak, lumayan. Kemudian katanya Rasulullah, ya, sini masukkan. Taruh di sini, katanya Rasulullah, ya. Sudah ditaruh, ya Aisyah ambilkan tempat. Oh iya Rasulullah, diambilkan. Dikiranya sama Sayyidah Aisyah ini, beliau dah benar. Ini alhamdulillah saya kebagian nih. Katanya Sayyidah Aisyah. Langsung diambil piring dibagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah sebelum dilepas piringnya langsung dikatakan, "Ya Aisyah, ini kasihkan kepada temannya Sayyidah Khadijah." Tak terjun Sayyidah Aisyah. Bagi kakak jara saya Khadijah. Ini bagi kakak jara saya itu. Ini bagi kakak saya lawannya. Semuanya itu dikasihkan kepada temannya Sayyidah Khadijah. Cemburu Sayyidah Aisyah. Saya sabun kau saya beri. Saya kanjana Sayyidah Khadijah saya luar jauh. Cemburu. Ya Rasulullah. Langsung nak arema Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah. Khadijah inna Khadijah dapat madat. Khadijah ini telah meninggal ya Rasul. Tidak usah diungkit. Kemudian langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap Sayyidah Aisyah. Langsung melihat kepada Aisyah. Wahai Aisyah, katanya Rasulullah. Ya Aisyah, engkau tahu ketika semua orang menganggap aku ini seorang penyihir, menganggap aku ini orang gila, amanat bi Khadijah, beriman kepada aku Sayyidah Khadijah. Ketika semua orang lari dariku, takut hartanya aku gunakan untuk dakwah Islam, Khadijah memberikan semua hartanya untuk berjalan di dalam dakwahnya. Ketika semua orang mengatakan aku pembohong, semua itu lari kepada aku dari aku. Akan tapi Khadijah datang mengayomiku, membuat aku selalu tersenyum bahagia. Ya Aisyah, terus semuanya kebaikan Sayyidah Khadijah disebut-sebut oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kecintaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya yang bernama Sayyidah Khadijah. Ini gimana Anda cinta ya? Karena semua hartanya Sayyidah Khadijah dikasih kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam tanpa perhitungan. Kita kira ini bagaimana sih? Karena pikiran dan kalian berapa? Tinggal 10 juta ini, ya bos PSM kok. Udah bodoh ini kita. Tapi mau pas sombong lagi 10 juta, kan kalian 10 juta, mandi. Sombong lagi 1 juta, Ini mas kalian mau mau mengatakan bahwasanya istri-istrinya Rasulullah orang biasa? Tidak, orang yang sangat istimewa. Semuanya dikasihkan untuk dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat, semuanya dikasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua hartanya. Sayyidina Abu Bakar, ini tak masuk Isra Mi'raj ya. Dari Isra Mi'raj itu ya. Insyaallah nanti minggu depan ada mulai bersaksi ya. Kemudian sebagaimana yang telah Anda sebutkan bahwasanya Isra wal Mi'raj itu terjadi pada malam Senin pada tanggal 27 Rajab, tepat ketika 1 tahun sebelum hijrahnya baginda Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi itu yang dikuatkan oleh para ulama bahwasanya baginda Nabi ini tanggal 27 Rajab. Kemudian kenapa kok harus menggunakan buruk? Ini terpaksa harus saya buka di sini. Pengajian kemarin di rumah saya buka ya. Insya Allah saya buka di sini. Jadi kenapa kok Rasulullah ini menggunakan buruk?
Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengangkat Kanjeng Nabi langsung dari Mekah diangkat ke langit ketujuh? Mampu atau tidak? Mampu, sangat mampu. Akan tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril dan malaikat Israfil malaikat Israfil ya berdua malaikat Mikail, malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk menjemput baginda Nabi ada di Mekah. Kenapa ini? Itu hikmahnya banyak. Kemudian saya ceritakan sedikit kenapa buruk ini yang dipilih yang ini, kok tidak yang lain. Nah, dulu itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk menjemput baginda Nabi, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk memilih buruk. Buruk ini adalah hewan yang tidak lebih besar daripada kuda dan lebih kecil lebih kecil daripada kuda, lebih besar keledai. Lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Dan setiap buruk di keningnya bertuliskan Muhammad. Nah, sudah diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, cari buruk sekarang di surga. Oh iya, sami'na wa ata'na ya Allah. Aku mendengar itu dan aku perintahkan, aku laksanakan. Langsung malaikat Jibril pergi ke surga. Jadi buruk itu di surga, fi raudhah min riyadil jannah, di taman-taman surga. Buruk itu berjumlah 40.000 buruk. Buruk ini ya, ada berjumlah 40.000 buruk. Nah, kalian mungkin kira buruk yang dinaiki Rasulullah. Tidak. Buruk itu ada 40.000 buruk. Ada di mana? Ada di surga, di taman-taman surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril langsung. Tapi malaikat Jibril, gimana saya mau mencari buruk yang sekiranya pantas untuk menjemput Kanjeng Nabi? Bingung. Ada 40.000. Bayangkan kalian, kalau seandainya kalian punya kambing aja, ya 40.000 kambing yang beli Idul Adha, meter semane pele boh ini kalah sen, tapi harus beli kalah setong kan bingung. 40.000. Nah seperti begitu juga malaikat Jibril bingung, yang buruk yang mana yang pantas. Kemudian langsung diteliti sama malaikat Jibril, diteliti, mojok sampai ketika menangis didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika didatangi oleh malaikat Jibril langsung ditanyakan, wahai buruk, kenapa engkau menangis? Ya Jibril, katanya buruk. Ya Jibril, sesungguhnya di kening semua buruk tertuliskan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tulisan semua buruk, keningnya bertuliskan nama Muhammad. Dan nama Muhammad ishtaqtu lahu fawada'a fi qalbi mahabbatan lahu, maka timbul rasa cinta di hatiku kepada orang yang memiliki nama Muhammad. Fashtaqtu lahu, aku rindu ingin tahu siapa itu Muhammad. Kata buruk yang menangis. Kemudian dikatakan, buruk, apa kamu benar-benar pengen ketemu sama Muhammad? Iya Jibril, saya sangat ingin bertemu dengan nama yang dituliskan di keningnya semua buruk. Namanya Nabi Muhammad. Sudah, ayo ikut saya, katanya malaikat Jibril. Langsung dibawa oleh malaikat Jibril ke Mekah. Nah, ini langsung dibawa ke Mekah. Kemudian ada pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh buruk untuk menjemput baginda Nabi? Padahal Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai'in, sangat berkuasa akan segala sesuatu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwasanya anna min 'adatil muluk
Ya, bahwasanya dari adatnya raja-raja pada zaman tersebut, zamannya baginda Nabi, kalau seandainya raja tersebut ingin memanggil satu orang yang dia muliakan, maka raja tersebut akan mengutus tunggangan yang paling mulia, yang paling istimewa, dan orang yang akan menemani orang yang diundang tersebut. Itu pasti. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ingin bukan menyamai, akan tapi mengikuti adat tradisinya para muluk, para raja-raja. Yang mana raja tersebut ketika memanggil seorang yang dimuliakan, itu pasti dengan kendaraan yang sangat bagus. Dan yang menemani untuk menjemput itu adalah orang-orang panglima-panglimanya. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ingin memuliakan baginda Nabi, langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk mencari burak untuk menjemput baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ingin memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu. Karena ingin memuliakan baginda Nabi, karena baginda Nabi adalah Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ini pendek ya dulu ya. Pelan santai dulu. Jadi singkat cerita langsung ketika baginda Nabi sudah naik ke Buraq, langsung ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke langit pertama. Naik ke langit pertama ini bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketemu dengan Nabi Adam. Nah, istimewanya di sini, ketika kita membaca ayat Al-Quran bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ketika ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Musa naik ke bukit yang namanya Bukit Tur Sina. Iya, tahu ya? Pernah dengar ya? Tur Sina. Bukit Tur Sina. Belum dengar? Ini dengar kan sudah? Ya. Jadi namanya bukitnya Bukit Tur Sina. Ketika Nabi Musa akan ngobrol langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika naik Bukit Tur Sina, masih baru naik, langsung Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa, ikhla' na'laika fa innaka bil wadil muqaddas tuwa." Wahai Musa, bukalah sandalmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang dimuliakan, berada di lembah yang suci. Maka buka sandalmu wahai Musa. Ini Sayyidina Musa. Istimewa di sini, Nabi Musa suruh buka sandal. Padahal Nabi Musa cuma naik gunung. Akan tapi untuk langsung ngobrol kepada Allah Subhanahu wa taala, ini suruh buka sandal. Akan tapi baginda Nabi ketika naik ke langit pertama, itu baginda Nabi di sandal lalu. Sama sandalnya tidak disuruh lepas. Bayangkan Nabi Musa masih di dunia, belum nyampe langit pertama ini dulu. Masih di dunia, disuruh lepas. Baginda Nabi nyampe langit pertama, naik lagi ke langit kedua, naik lagi ke langit ketiga, keempat, sampai Sidratul Muntaha. Itu sandalnya tetap digunakan. Dari sandal kita tahu bahwasanya yang lebih mulia siapa? Nabi Musa apa Rasulullah? Rasulullah. Ini baru dari sandal. Kita tahu sudah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada Sayyidina Musa. Pas kalian tidak bangga menjadi umatnya Habibuna Muhammad. Bangga mana? Bangga. Semuanya akan bangga menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita harus bangga. Bahkan kita tahu bahwasanya dulu Nabi Yusuf, ya, cerita tentang Nabi Yusuf ini terakhir ya.
Nabi Yusuf, cerita Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf bahwasanya dulu Nabi Yusuf ketika Zulaikha dan orang-orang perempuan yang lain. Zulaikha ini cerita, saya punya orang ganteng, tampan ini. Oh ya, saya melihat. Oh ya, langsung semua perempuan kayak cicir, beri apel. Ketika sudah dikasih apel satu-satu, langsung Nabi Yusuf ini dibukakan tabirnya. Penutupnya Nabi Yusuf dibuka. Katanya Zulaikha, ayo potong apelnya, dipotong apelnya. Sambil melihat Nabi Yusuf. Tak kerasa jarinya dipotong juga. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sangat tampan. Dipotong itu apel sampai jarinya dipotong, tak kerasa sedikit pun. Sedikit pun tidak terasa sakit. Ketika sudah ditutup lagi, tutupnya Nabi Yusuf, ditutup lagi, baru terasa bahwasanya sakit kepotong. Oh ini, bayangkan melihat wajah tampannya Nabi Yusuf, memotong tangan tidak terasa. Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya kalau seandainya ketampanan di dunia ini dipermisalkan lingkaran seperti ini, ketampanan di seluruh dunia mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, ketampanan manusia dipermisalkan lingkaran seperti ini. Setengah dari lingkaran ini, nah lingkaran ini dibagi dua menjadi dua, dari setengah-setengah. Setengah yang ini dibagi dua lagi. Seperempat ini untuk Nabi Yusuf. Ya, untuk Nabi Yusuf. Seperempat ketampanan di dunia itu untuk Nabi Yusuf. Seperempatnya lagi ini untuk siapa? Untuk semua umat mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Oh, berapa ini? Seperempat untuk umat semua manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Dan seperempatnya untuk Nabi Yusuf. Asal ganteng ya. Semua ketampanan di dunia itu dimiliki Nabi Yusuf. Kemudian yang setengah lagi ini untuk siapa? Untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketampanan setengah ketampanan dunia ini dimiliki baginda Nabi. Seperempat dimiliki Nabi Yusuf. Seperempat lagi dibagi kita ini mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Melo saparapat ya. Nabi Yusuf saparapat ekatibi. Kita saparapat ekarobuti mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Rasulullah oleh sabar. Allah belum mendengar. Nabi Yusuf saparapat mendengar. Orang sing habis ngetok jari tak kerasa. Ini guru saparapat. Kalau baginda Nabi setengah ketampanannya ini baginda Nabi. Bahkan makanya disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya Nabi Yusuf ini ketika dilihat oleh perempuan itu memotong tangannya, maka orang yang melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut, dia tidak akan pernah merasakan rasa sakit. Kalian tahu sakitnya sakaratul maut? Sakaratul maut itu rasa sakitnya seperti manusia sedikit tedung ya, ditusuk dengan 70 pedang dalam satu waktu. Bayangkan orang sakaratul maut itu seperti manusia yang lagi tiduran, ditusuk dengan 70 pedang dalam satu waktu. Agur, ketong pedang. Itu rasa sakitnya sakaratul maut. Makanya zaman banyak tinggal. Semua manusia bakal merasakannya. Semua manusia dijamin. Semua manusia bakal merasakannya. Seperti ditusuk pedang 70 tusukan dalam satu waktu. Itu sakaratul maut. Bisa terbayang sakitnya. Akan tapi orang yang bisa melihat baginda Nabi ketika sakaratul maut, maka dia tidak akan pernah merasakan rasa sakit sedikit pun. Ini kan berkat apa? Berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai kita lupa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita sakaratul maut,
langsung didatangi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika roh kita keluar dari kita, dibarengi dan ditemani oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah dicabut nyawa kita, ketika kita merengek, menangis, merintih kesakitan, kalau di situ ada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah merasakan kesakitan. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sakaratul maut nanti ketika nyawa kita dikeluarkan dari tubuh kita, mudah-mudahan dibarengkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan langsung dibantu oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika mau mati, maka orang tersebut dipastikan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, apalagi ditemani oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan di dalam hadis, aktsirus shalah alayya fa innaha, perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku. Karena apa? Fa innaha, maka sesungguhnya solawat kalian nanti itu nurun fil qabri, akan menjadi cahaya di kuburan kita. Wa nurun ala sirat, dan akan menjadi cahaya nanti ketika kita melewati siratal mustaqim. Wa nurun fil jannah, dan akan menjadi cahaya nanti yang surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti ketika kita sakaratul maut, kita dibantu untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, sesungguhnya kami, mata kami banyak melihat hal-hal yang haram, akan tapi jangan sampai Engkau haramkan kami melihat wajah suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya kami sering melakukan maksiat, akan tapi jangan sampai Engkau haramkan wajah kami melihat wajah suci Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa karimil arwah minna bi liqa khairil anami. Ya Allah, muliakanlah arwah-arwah kami dengan bisa bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ketika sakaratul maut, sehingga kita bisa masuk ke dalam surgamu dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dibangkitkan di bawah benderanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di siratal mustaqim bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadza ma lazima minni wal afu minkum. Lebihnya mohon maaf, kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.